yang pertama ada membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi untuk menjaga atau mengatur keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel, kemudian melindungi sel dan juga menjaga konsentrasi zat di dalam sel seimbang. Dan membran sel ini bersifat semi permeable. Adapun karakteristik dari membran sel yaitu satu, terdiri dari dua lapis fosfolipid atau bilayer fosfolipid, dan juga yang kedua terdapat banyak sekali karbohidrat dan protein yang terdekat di antara fosfolipid tersebut. Nah, di dalam membran sel ini terdapat dua jenis protein, yaitu protein ekstrinsik dan protein intrinsik, di mana protein ekstrinsik adalah protein yang terikat secara longgar atau berada di permukaan membran sel, sedangkan yang protein intrinsik adalah protein yang terikat atau tertanam di antara fosfolipid di membran sel. Itu. Yang selanjutnya yaitu jadi badan Golgi yang memiliki ciri-ciri terdiri dari membran bertumpuk. Yang kedua, bentuk khas. Yang ketiga, memiliki bentuk seperti vesikel. Yang keempat, terdapat pada sel eukariotik. Fungsi badan Golgi sendiri yang pertama, pemrosesan dan modifikasi protein, dan juga transportasi, pembentukan lisosom, dan juga sebagai sekresi sel. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Jadi, nukleus ini berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik atau DNA. Kemudian yang kedua yaitu pengatur atau mengatur aktivitas sel seperti pertumbuhan, metabolisme, dan sintesis protein. Kemudian yang ketiga, pori-pori di nukleus ini berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat ke dalam inti. Dan karakteristik dari nukleus yaitu satu, memiliki banyak pori-pori. Kemudian yang kedua, membran inti atau membran dari nukleus ini terhubung atau menyatu dengan retikulum endoplasma. Dan yang ketiga yaitu berisi di dalam nukleus ini berisi DNA dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom ini tersusun dari benang kromatin. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berbentuk seperti labirin, terbentuk dari jaring-jaring tubula. Seperti pada gambar, RE ini berhubung dengan membran nukleus. Nah, membran ini itu memisahkan lumen RE dari sitoplasma. RE sendiri memiliki dua jenis, yaitu RE halus dan RE kasar. Di RE kasar dia memiliki ribosom, sedangkan di RE halus dia tidak memiliki ribosom. Nah, fungsi sendiri dari RE yang pertama ada menetralkan obat dan racun, yang kedua membentuk membran, yang ketiga berperan dalam pembentukan sekretori, yang keempat menghasilkan lemak dan karbohidrat, yang kelima menghasilkan protein oleh RE kasar. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan. Fungsi ribosom menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Karakteristik utama untuk ribosom yang pertama adalah organel sel yang sangat kecil dan padat, berbentuk seperti butiran dan tidak memiliki membran. Yang kedua, ribosom berperan dalam sintesis protein, yaitu proses pembentukan protein berdasarkan informasi genetik dari mRNA. Ketiga, ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar, yang bekerja sama dalam proses sintesis protein. Keempat, ribosom dapat ditemukan di dua lokasi utama dalam sel, bebas di sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma atau RE kasar. Kelima, ribosom juga dapat dibedakan menjadi ribosom prokariotik dan ribosom eukariotik yang sedikit berbeda dalam ukuran dan kompleksitasnya. Peroksisom. Fungsi peroksisom yaitu memecah asam lemak, menetralkan racun, serta mengurai H2O menjadi air dan oksigen. Sedangkan karakteristik peroksisom yaitu bermembran tunggal, berisi enzim oksidatif seperti katalase. Ada di hampir semua sel eukariotik. Pengertian sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk tong berpasangan yang terletak di sitoplasma sel hewan, dekat selubung nukleus. Itu ada ciri-ciri mikrotubulus. Yang pertama, memiliki struktur berbentuk tabung berongga yang diselimuti atau tersusun
skala mikrometer. Yang kedua yaitu fungsi mikrotubulus sendiri, yaitu penentuan bentuk sel, pergerakan sel, dan juga transportasi organel, dan juga dapat melakukan pembelahan sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini hanya bisa dijumpai pada sel eukariotik. Nah, mitokondria ini berbentuk oval maupun bulat, tapi umumnya dia itu lonjong. Nah, dia memiliki dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalam mitokondria ini, dia memiliki ruang yang bernama matriks. Nah, di matriks ini terkandung enzim dan protein. Mitokondria ini juga dia bisa berdiri sendiri. Mitokondria ini juga memiliki fungsi seperti tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, tumbuhan, dan hewan, penghasil energi, penyimpan kalsium, serta tempat metabolisme asam amino. Pengertian vakuola. Vakuola adalah organel sel berbentuk kantung yang dibatasi membran, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebagai zat seperti air, garam, nutrisi, dan produk limbah. Nah, fungsi dinding sel yaitu memberi bentuk, melindungi sel, serta mencegah pecah karena tekanan osmosis. Sedangkan karakteristik dinding sel yaitu kaku, terletak di luar membran sel, serta memiliki komposisi berbeda sesuai jenis organisme. Misal, selula pada tumbuhan.